Di sini, saya akan menceritakan film yang berjudul Yaksa yang diperankan oleh opa-opa terkenal yang sudah berpengalaman di perfilman yaitu Sol Kyung-gu. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan aksi kejar-kejaran yang cukup brutal dan menegangkan oleh pemeran utama kita yaitu Yaksa. Ini dia manusianya. Aksi kejar-kejaran terus berlanjut hingga memasuki gang tikus yang sempit dan banyak konstruksi bangunan. Target Yaksa terpojokkan karena menemui jalan buntu. Target Yaksa menghancurkan satu buah handphone genggam untuk menghilangkan bukti maupun jejak. Terjadi perkelahian antara Yaksa melawan targetnya yang sangat seru. Alasan Yaksa berkelahi kepada target tersebut dikarenakan dia seorang pengkhianat. Setelah terjadi pertarungan yang mendebarkan deg-degdukser, Yaksa berhasil membunuh pengkhianat tersebut dengan satu buah peluru yang bersarang di kepalanya. Namun tidak selang waktu yang lama, polisi tiba di lokasi kejadian untuk menangkap Yaksa. Anjay. Di lain sisi ada seorang jaksa yang sangat taat hukum dan keadilan, wajahnya juga cukup tampan yaitu Hal Ji-hoon. Ini dia manusianya yang sedang melakukan interogasi kepada Lee Chan-yu, ketua dari Sang-in Group kasus suap dan manipulasi saham. Namun Jaksa Han mendapatkan masalah interogasi yang dia lakukan diduga ilegal. Ketua Lee berhasil lolos dari interogasi dan kasus yang ada. Karena kesalahan tersebut, Jaksa Han dipindahkan dari pekerjaannya menjadi Badan Intelijen Negara Penasehat Hukum. Jaksa Han mendapatkan rekan baru yaitu Jaksa Park, orang yang sangat asik dan juga santuy. Sewaktu direktur mereka mengunjungi kantor untuk memberikan misi kepada Jaksa Park, namun Jaksa Park menolak misi tersebut dengan alasan istrinya yang sedang sakit. Jaksa Han yang tidak sengaja mendengarkan percakapan Jaksa Park dan direktur, Jaksa Han menawarkan diri untuk melakukan misi menyelidiki aktivitas ilegal tersebut yang berada di Shenyang, China. Setibanya Jaksa Han di Shenyang, dia langsung menuju kantor cabang Badan Intelijen Korea. Jaksa Han mendapatkan rekan baru yaitu Pan Dae-fung dan 3 rekan lainnya yaitu Jae, Haewon, dan Jeong. Jaksa Han langsung mengikuti ketiga rekannya untuk menjalankan misi. 저기요, 지금 뭐 하시는 거예요? 지금 다들 어디 가는 겁니까? 내리세요. Jaksa Han akhirnya bertemu pemeran utama kita yaitu Yaksa. 뭐야 이거? Mereka harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi kepada Profesor Wang. Sesampainya mereka di sebuah bangunan terbengkalai, sepertinya mereka ditipu oleh Profesor Wang. Dikarenakan setibanya mereka di bangunan terbengkalai tersebut, mereka sudah ditunggu kelompok bersenjata Korea Utara. Terjadi baku tembak antara kedua belah pihak yang sangat seru dan juga dramatis. Profesor Wang yang melarikan diri, dia berhasil tertangkap kembali dan dibunuh oleh Yaksa. Jaksa Han yang melihat kejadian tersebut, dia sedikit terkejut akan kebengisan dan kebrutalan Yaksa. Di saat Jaksa Han tersadar dari pingsan, dia sudah berada di motel. Dengan keadaan tidak mengenakan pakaian dan ada satu buah paket narkotika yang habis digunakan. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap Jaksa Han. Jaksa Han panik melihat ke jendela dan bermaksud kabur melalui jendela tersebut. Namun di saat Jaksa Han melihat ke bawah, dia menjadi tidak berani dikarenakan Jaksa Han takut akan ketinggian. Karena didesak polisi yang sudah mulai masuk kamar, Jaksa Han terpaksa melompat dari jendela lantai 2 motel tersebut dan mendarat di atas mobil yang sedang lewat. Akhirnya Jaksa Han bisa melarikan diri dari kejaran polisi. Tibanya di markas, Jaksa memberitahu dan menginformasikan dan menjelaskan semua rencana mereka kepada Jaksa Han. 우리까지 개입하려 했던 사실이 밝혀지면 심각한 외교적 혼란이 닥치죠. Di saat Jaksa Han sedang bersantai sambil melihat pemandangan bulan, Yaksa datang menghampiri dan mereka pun berbincang-bincang dari hati ke hati. Anjay. Namun tak lama berselang, Haewon datang tergesa-gesa untuk menyampaikan informasi penting kepada Yaksa. Jaksa mengajak Jaksa Han untuk makan dan bertemu informan Korea Utara sekaligus kekasih Yaksa untuk menemukan keberadaan Ozawa. 맞구나. D7 선양에 들어와 있나? Setelah mendapatkan lokasi tersebut, Yaksa dan Jaksa Han langsung bergegas OTW
ke lokasi yang telah diberitahukan oleh informan tersebut, yang berada di Dainichi Electronic. Di lain tempat, Jaeyoung bersama rekan-rekannya mendatangi Dainichi Electronic untuk menangkap Mon. Ozawa didatangi segerombolan tamu yang tak diundang yang bertujuan untuk membunuhnya. Walau Ozawa sudah ditodongkan senjata, dia tidak panik dan tetap tenang. Ozawa hanya memerintahkan satu orang anak buahnya, yang seorang samurai saja berhasil membunuh segerombolan orang tersebut. Easy, boss. Jaksa dan jaksahan bertemu Ozawa dan berbincang-bincang sambil minum amer. Jaksa sedikit mengancam Ozawa dengan menyelipkan kata-kata yang cukup kasar. Di sisi lain, Jaeyoung dan rekan-rekannya gagal menangkap Mon. Jaeyoung hanya menemukan gadis perempuan yang merupakan putri dari Mon. Di saat Jaeyoung ingin menginterogasi putri Mon dengan cara yang brutal dan menyengatkan arus listrik, tentu saja jaksahan sebagai jaksa yang tak ada hukum sekaligus pria gagah dan pemberani dan tidak tega akan hal tersebut. Jaksahan melawan Jae dan membebaskan putri Mon. Jaksahan melaporkan semua informasi yang ada di sana kepada direktur. Namun dia diketahui dan ditemukan oleh jaksa yang sangat marah karena sudah mengacaukan semua rencana yang ada. Jaksa berkelahi melawan jaksahan yang di saat hujan sedang turun yang menyebabkan mereka terlihat sangat keren sekali. Jaksa bersama rekan-rekannya mendapatkan lokasi keberadaan Mon. Jaksa bersama rekannya mendatangi perumahan distrik Haiping untuk menangkap Mon. Namun Yaksa dan rekan-rekannya terkena jebakan dari Ozawa. Mon sudah sekarat di saat Yaksa tiba di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian segerombolan polisi datang untuk menangkap Yaksa. Terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak antara pihak Yaksa melawan pihak kepolisian yang cukup menegangkan. Yaksa bersama rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Namun di saat mereka akan kembali ke markas, Yaksa mendapatkan informasi bahwa markas mereka digeledah polisi. Yaksa segera memerintahkan Haiwon untuk meledakkan markas. Terjadi ledakan yang cukup besar dan menggemparkan. Markas mereka pun hangus terbakar. Dikarenakan insiden dan jebakan Ozawa tersebut, Yaksa dan rekan-rekannya menjadi buronan. Dikarenakan diduga orang yang telah membunuh Mon, Yaksa bersama rekan-rekannya harus bersembunyi di tempat orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Yaksa. Putri dari Mon berhasil ditangkap oleh Ozawa dan disiksa supaya memberitahukan tentang daftar mata-mata yang disembunyikan oleh ayahnya. Yaksa dan rekan-rekannya mengatur rencana untuk menyerang konsulat Jepang. Aksi mereka dimulai dengan menjatuhkan segerombolan tikus di atap untuk mengalihkan perhatian. Yaksa dan rekan-rekannya berhasil masuk melalui terowongan bawah tanah yang sudah ada untuk menyelamatkan Putri Mon. Terjadi baku tembak antara Yaksa melawan konsulat Jepang yang sangat sengit dan juga dramatis. Karena rencana yang sangat matang dan juga berlian, Jaksahan dan Putri Mon berhasil keluar dari konsulat Jepang dengan aman. Ozawa mengetahui hal tersebut tentu saja sangat marah dan memerintahkan semua anak buahnya yang ada di Senjang untuk menangkap Jaksahan dan Putri Mon. Dikarenakan Jaksahan tidak ada tempat tidur yang aman, Jaksahan harus bersembunyi di kediaman wanita bertato rambut pirang kenalan Yaksa. Jaksahan dan Putri Mon menginap di ruangan yang tidak layak huni tersebut. Kasur yang kecil, tembok yang banyak lumut, dan masih banyak lagi kendalanya jika disebutkan satu persatu maka tidak akan selesai sampai besok malam atau tahun depan. Terkuak sudah ternyata Taigu, orang terdekat Yaksa juga merupakan mata-mata dikarenakan membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang sedang sakit keras. Setelah Yaksa membereskan Taigu, Yaksa berjalan menuju restoran tempat kekasih Yaksa untuk mengobati luka tembak saat perkelahian tadi. Sesambil mengobati,
Jaksa juga berbincang-bincang mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutannya selama ini kepada kekasihnya. Jaksa bersama rekan-rekannya mengambil senjata yang disembunyikan untuk berperang. Diawali dengan menangkap direktur yang merupakan seorang pengkhianat, sekaligus penyebab kebakaran yang mengakibatkan rekan-rekan Yaksa tewas. 나 죽이라고. 무슨 소리라는 거지, 지강해? Jaksa menemui Jaksahan, namun Jaksahan sudah diancam dan diperintahkan oleh Ozawa untuk membunuh Yaksa. 様はスオン市長の近くで妹さんとヤシャを殺してください。 Setelah melakukan perintah dari Ozawa, Jaksahan berkumpul di markas Ozawa. Ozawa memerintahkan Putrimon membuka daftar mata-mata dan menghapusnya. Di bawah tekanan dan ancaman, Putrimon terpaksa harus menuruti perkataan dari Ozawa tersebut. Jeong datang ke ruangan bawah tanah untuk sabotase peralatan yang ada di sana. Jeong meledakkan satu buah pipa yang cukup besar menggunakan sebuah bom tempel. Haewon dengan mengendap-endap berhasil melumpuhkan beberapa anak buah dari Ozawa. Ternyata semua yang dilakukan Jaksahan hanyalah sandiwara untuk mengelabui Ozawa. Ozawa yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan juga kesal. 全部お前が育てた奴らか。 Jaksa memerintahkan Jaksahan dan Putrimon untuk segera keluar. Namun di saat Jaksahan baru saja keluar, dia sudah dihadang oleh anak buah dari Ozawa yang membuat Jaksahan terpojokkan. Di waktu yang pas, Jae datang membantu Jaksahan untuk membunuh anak buah Ozawa. Di waktu Yaksa sedang berduel, alat-alat yang ada di ruangan tersebut meledak yang menyembur keluar. Melihat hal tersebut, Jae ingin masuk membantu Yaksa namun dihalangi oleh Haewon. Jaksahan yang melihat hal tersebut, tanpa pikir panjang langsung memasuki kobaran. Di saat waktu Yaksa sedang terpojokkan, Jaksahan melemparkan senjata AK-47 kepada Yaksa, yang membuat Yaksa dapat membunuh Ozawa dengan satu buah peluru. Akhirnya, semua mata-mata yang ada berhasil ditangkap. Jaksahan kembali ke posisi semulanya yaitu sebagai jaksa, dan berhasil menangkap Lee Chan-yu, ketua dari Sang-in Group. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan jaksa yang sedang menelpon Jaksahan, dan cerita pun tamat.